kerajaan Tuhan. Haleluya, hari yang luar biasa pada pagi yang indah ini, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan untuk beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan akan kebesaran Tuhan. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang kedua. Firman Tuhan berbunyi, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Haleluya. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan mengambil tema semuanya adalah kasih karunia. Firman Tuhan ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Tentunya saudaraku yang kasih Tuhan, kita semua tahu siapa Rasul Paulus. Sebelumnya, kehidupan lalunya, siapa Rasul Paulus. Ia menyampaikan firman Tuhan ini kepada jemaat yang ada di Efesus. Jemaat yang sangat dikasihi oleh Paulus. Walaupun pergumulan demi pergumulan sebagai seorang pemberita Injil pada saat itu, dia begitu bergumul supaya keselamatan terjadi buat semua jemaat Tuhan yang ada di Efesus. Rasul Paulus berkata, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Dia berkata kepada jemaat yang ada di Efesus pada saat itu, dulunya kamu adalah orang-orang yang sebenarnya sudah mati. Maksudnya bukan mati secara fisik, tapi mati secara rohani. Karena apa? Karena pelanggaran dan dosa-dosa. Rasul Paulus juga berkata, aku juga seperti kamu dahulu. Perhatikan saudara, pada ayat yang ketiga, Rasul Paulus berkata tentang dirinya. Dia berkata bahwa bukan cuma kamu dulunya seperti itu. Bukan cuma kamu dulunya hidup di dalam kehidupan duniawi. Aku juga demikian. Aku juga termasuk orang di dalamnya. Maka diperhatikan ayat yang ketiga. Rasul Paulus berkata, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Rasul Paulus menyampaikan ini kepada orang-orang yang ada di Efesus, bukan karena dia marah kepada mereka. Tapi Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat Efesus sehingga dia berkata, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti kehidupan dunia ini. Kamu telah mati oleh karena dosa-dosamu, sama seperti aku dahulu. Tetapi Rasul Paulus sedang mengajarkan kepada mereka, kalau saya dahulunya telah mati. Kalau saya dahulunya hidup lama, sekarang telah dimerdekakan, kamu juga pasti bisa. Kamu juga pasti bisa dimerdekakan. Kamu juga pasti bisa dihidupkan. Yang menjadi permasalahannya adalah, apakah kita mau untuk hidup di dalamnya, mau hidup di jalan Tuhan. Rasul Paulus dengan tegas berkata bahwa kami juga terhitung adalah orang-orang berdosa. Dalam kitab Galatia itu begitu jelas, di sana dikatakan segala macam kecemaran, percabulan, perzinahan, hawa nafsu, perbuatan jahat, pemberhalaan, perseteruan. Firman Tuhan berkata, semuanya itu barang siapa melakukannya tidak masuk di dalam kerajaan surga. Rasul Paulus menambahkan, aku juga demikian dahulunya. Tetapi sekarang ini kenapa aku bisa diselamatkan? Karena aku telah melupakan. Karena aku telah menelanjangi. Karena aku telah bertobat dari perbuatan-perbuatan yang lama itu.
Rasul Paulus begitu mengasihi jemaat yang di Efesus sehingga dia berusaha membuka pola pikir jemaat yang ada di sana. Bahwa kehidupan yang lama itu, bahwa kehidupan yang jahat itu adalah sia-sia adanya. Bahwa itu sebenarnya adalah pekerjaan daripada iblis. Bahwa itu sebenarnya cara iblis untuk memperbudak supaya keselamatan yang sudah diberikan Tuhan Yesus dengan cuma-cuma itu tidak terjadi. Sehingga Rasul Paulus dengan begitu bersemangat berkata kepada jemaat Efesus bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Bukan karena kita melakukan hukum Taurat, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Yesus sudah mati untuk kita. Yesus sudah mati bukan hanya untuk orang-orang percaya, tetapi Yesus mati untuk seisi dunia ini. Siapa yang mau percaya pasti diselamatkan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, luar biasa. Ini adalah tawaran daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di mana Tuhan memberitakan firman Tuhan lewat hamba-hambanya, lewat para nabi, lewat para rasul, lewat para pendeta, gembala, penginjil. Tuhan ingin menyampaikan bahwa ada keselamatan ketika sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Sama seperti Rasul Paulus pada dahulunya, dia hidup di dalam perbudakan dosa. Dia dulu yang begitu mengagungkan Taurat. Dia begitu fanatik di dalam Taurat. Tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, hingga suatu ketika dia berkata, apa yang dahulunya yang menjadi kebanggaan bagiku, anggap sampah karena pengenalan akan Tuhan Yesus. Apa yang dahulunya yang aku banggakan, yang kuanggap sebagai sesuatu yang luar biasa, wow, ternyata itu adalah suatu kebodohan. Itu kata Rasul Paulus di saat dia mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Di sini sudah jelas saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Keselamatan itu bukan karena rajinnya kita bersekutu dengan Tuhan. Keselamatan itu bukan karena kita menjadi orang yang fanatik. Keselamatan itu bukan karena kita menjadi pribadi yang eksklusif. Tapi keselamatan itu hanyalah kasih karunia Tuhan. Jadi kalau mau selamat, ikutlah Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Amin. Karena sesungguhnya keselamatan itu hanyalah kasih karunia Tuhan. Saya membuka pelayanan ini adalah pelayanan kasih karunia atau grace ministry, pelayanan kasih karunia. Karena sesungguhnya keselamatan itu hanyalah kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan baca ayat yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, dalam menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Jadi keselamatan itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang percaya katakan amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Mari tinggalkan segala kehidupan-kehidupan yang lama yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar sana. Mari kita perbaharui kehidupan kita. Mari kita harus mengambil keputusan untuk tidak lagi mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh jahat yang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Roh jahat yang membuat orang terikat dengan mabuk-mabukan. Roh jahat yang membuat orang terikat dengan pesta pora. Roh jahat yang membuat orang terikat dengan narkoba. Roh jahat yang membuat orang terikat dengan pergaulan bebas. Roh jahat yang membuat orang terikat dengan roh agama. Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang merdeka.
Tuhan ingin kita menjadi pribadi yang bebas, pribadi yang dimerdekakan oleh Tuhan. Firman Tuhan sungguh jelas berkata bahwa walaupun dosamu merah seperti biru biji, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau kita mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui dengan mulut kita bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan percaya pada hati kita bahwa Dia adalah sumber daripada kehidupan kita, maka keselamatan akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudaraku yang kasih Tuhan, jangan sia-siakan kehidupan saudara dan saya, sebab keselamatan itu hanyalah kasih karunia Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita